Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Sad terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, untuk pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Nur Aminah, NPM 201434226 dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan membawakan materi metode strategi atau model pembelajaran IPA. Nah, baik, langsung saja. Pengertian mind mapping, fixture mapping, dan concept mapping. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses pemetasan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasil dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Fixture mapping sendiri adalah menggambarkan ide atau gagasan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dikolaborasikan dengan gambar-gambar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Pada penelitian ini, pembelajaran IPA yang akan dipelajari adalah materi ciri-ciri makhluk hidup. Concept mapping merupakan suatu cara untuk mengorganisir pikiran di gambar dan menghubungkan atau membedakan beberapa konsep. Mapping fungsi mind mapping, fixture mapping, dan concept mapping. Fungsi mind mapping antara lain: yang pertama, mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Yang kedua, tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Yang ketiga, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. Yang keempat, lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kelima, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Fungsi model fixture and fixture ini melatih siswa untuk berpikir logis dan sistematis, membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan, dengan memberikan kebebasan siswa berargumen terhadap gambar yang diperhatikan dapat memunculkan motivasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. Nah, langsung saja fungsi metode concept mapping. Adapun beberapa tujuan dari metode. Nah, concept mapping dalam pembelajaran antara lain: A. Menyelidiki pengetahuan siswa belajar, bermakna membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki. Yang B. Mempelajari cara belajar, bermakna terjadi bila pembuatan peta konsep timbul dari keinginan siswa untuk memahami isi pelajaran dari diri siswa, bukan untuk memenuhi keinginan guru-guru. Yang C. Menunjukkan hubungan antara ide-ide siswa dan membantu memahami lebih baik apa yang sudah dipelajari. Yang D. Agar siswa lebih terampil untuk menggali pengetahuan yang sudah dimiliki dan memperoleh
pengetahuan baru sesuai dengan pengalaman pembelajaran. Nah, yang C, perbedaan mind mapping, fixture mapping, dan concept mapping. Nah, dari perbedaan ini, mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak dari otak. Dengan mind map, daftar informasi yang panjang dialih menjadi diagram warna-warni sangat teratur dan mudah diingat yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal. Nah, sedangkan fixture mapping menampilkan penjelasan dan tidak terlalu menonjolkan tampil visual. Cara penyusunannya sesuai urutan dari topik utama, kemudian topik sekunder dan bagian-bagiannya. Nah, begitu juga dengan konsep mapping merupakan skema yang menggambarkan suatu himpunan konsep-konsep dengan maksud mengkait atau menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dengan menggunakan proposisi agar menjadi jelas bagi peserta didik atau guru untuk memahami ide-ide kunci. Harus berfokus kepada tugas belajar. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan mind mapping, fixture mapping, dan konsep mapping. Kelebihan mind mapping lebih mudah melihat gambar keseluruhan, membantu otak untuk mengatur mengingat, membandingkan dan membuat hubungan, memudahkan penambahan informasi baru, pengkajian ulang dapat dilakukan lebih cepat. Setiap peta memiliki sifat yang unik. Kekurangan mind mapping ini, waktu terbuang untuk mencari kata kunci pengingat. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak berhubungan dengan ingatan. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. Nah, itu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita yang bernama Atika Ilma Siregar. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya Nur Aminah, yaitu kelebihan model pembelajaran picture and picture. A. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Siswa dilatih berpikir logis dan sistematis. C. Siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suat subjek bahasa dengan memberikan kebebasan siswa dengan praktek berpikir. D. Motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan. E. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Nah, kekurangan model pembelajaran picture and picture. A. Memakan banyak waktu. B. Membuat sebagian siswa pasif. C. Munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas. D. Kebutuhan akan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Kelebihan dan kekurangan metode concept mapping. Adapun kelebihan dan kekurangan metode concept mapping diantaranya adalah kelebihannya: 1. Membantu siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Nah, yang kedua, membantu siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan yang lama dan yang baru. Nah, yang tiga, dapat digunakan sebagai pengganti ringkasan yang lebih praktis dan fleksibel. Nah, yang keempat, dapat mempermudah pemahaman siswa dan guru dan menyatukan persepsi yang sama. 5. Dapat meningkatkan kreativitas siswa dan
dalam menentukan konsep. Nah, yang keenam, salah satu cara evaluasi pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu 1. Sulit bagi siswa yang masih kurang pandai membaca. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan waktu yang tersedia di kelas sangat terbatas. Nah, yang ketiga, suasana kelas kurang tenang karena setiap siswa berkeinginan mengungkapkan ide-ide. Adapun langkah-langkah pembuatan mind mapping, picture mapping, and concept mapping. Langkah-langkah pembuat mind map and sebagai berikut. 1. Siapkan kertas putih polos. 2. Carilah gagasan utama atau pokok pelajaran yang akan dibuat mind map. 3. Pilih satu warna dan buatlah sebuah garis melengkung sebagai cabang utama yang keluar dari CL. Buat garis cabang dengan tebal, lalu makin lama makin menipis. 4. Tuliskan cabang utama dengan satu kata saja. Keyword di atas garis ini disebut bold basis ordering ideas. 5. Tambahkan perincian cabang-cabang. Semakin detail informasi yang diberikan, semakin baik. Tapi ingat, tetap digunakan kata kunci saja. 6. Buatlah gambar-gambar atau simbol yang akan membantu otak mengingat dan berkonsentrasi. Mereka juga akan saling terhubung di dalam otak kita sehingga otak akan lebih bisa mengingatnya. Nah, ada pula langkah-langkah dalam metode pembelajaran picture mapping, yaitu 1. Menyampaikan kompetensi. Yang kedua, mempresentasikan. Yang kedua, presentasi materi. Yang ketiga, penyajian gambar. Dan yang keempat, pemasangan gambar. Yang kelima, penjajakan. Yang keenam, penyajian kompetensi. Yang ketujuh, penutup. Langkah-langkah konsep map. Langkah 1, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Contoh ekosistem. Langkah 2, mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Contoh individu, populasi, komunitas. Langkah 3, tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. Langkah 4, kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fani Rosa Anggraini Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rosa Anggraini Hasibuan, NPM 241341667. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu manfaat dari min mapping, vector mapping, dan convex mapping. Beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan min mapping antara lain adalah: 1. Tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Ketiga, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. Keempat, lebih mudah dipahami dan diingat. Kelima, informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur min mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. Keenam, masing-masing min mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. Ketujuh, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat vector mapping.
Manfaat media ini adalah untuk guru dapat membantu dalam proses mengajar, mendekati situasi dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan media yang diharapkan, proses belajar mengajar lebih komunikatif dan menarik. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat penggunaan convex mapping. Yang pertama ada agar jalannya pembelajaran tidak membosankan, melainkan menarik perhatian siswa. Kedua, mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan sesuai yang diinginkan. Ketiga, memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan dapat diraih dengan sebaik mungkin. Terima kasih.